Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa, sementara anak presiden Indonesia itu lagi punya problem dengan penggunaan pesawat jet pribadi kan. Paus tiba dalam kesederhanaan, dan kita di negeri ini sedang ada masalah dengan pameran kemewahan. Pamerkanlah kemurahan hatimu, pamerkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Bukan pamerkan sesuatu yang sifatnya kemewahan atau hendak menemukan diri di dalam wilayah hedonisme. Boleh aja, tetapi karena situasi ekonomi kita atau situasi moral dan situasi kebudayaan kita ada dalam kemelaratan, maka kontras itu sebetulnya berbahaya secara moral dan bisa berakibat ketegangan secara sosial. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Saya Bung Arif dan Bung Rocky Gerung. Oke, kita kali ini ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky soal kehadiran dari Paus ya, dan netizen yang jahil di Indonesia itu mengkait-kaitkan dengan Kaisang begitu ya. Tapi ini Bung Rocky, jujur aja saya juga terkejut ya kalau dengan kehadiran dari Paus ini yang kemarin tiba di Jakarta, dan kemudian dengan statusnya sebagai pemimpin tahta suci Vatikan gitu, Paus itu menggunakan penerbangan komersial dan juga meminta disediakan mobil biasa gitu, bukan mobil mewah yang anti peluru. Ya, tentu kita ucapkan selamat datang, selamat tiba di Indonesia untuk Paus Fransiskus atau Sri Paus atau Bapak Paus, dan semua orang terperangah tentu karena menganggap Paus itu adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik, dan tentu dia dimewahkan oleh semacam kekayaan Gereja Katolik di dunia misalnya. Kita tahu bahwa Gereja Katolik propertinya banyak sekali itu. Tetapi Paus tiba dalam kesederhanaan, naik pesawat komersial biasa itu, dan naik mobil yang sangat sederhana dalam ukuran hak-hak dari atau hak eksklusif dari seorang yang mengepalai sekian miliar manusia di dunia. Tetapi pelajaran pertama yang hendak kita ambil yaitu perangai Paus yang dari awal dikenal sebagai seorang Paus yang sosialistis atau Paus yang Pancasilais lah, kalau pakai langgam pikiran kita hari ini. Karena Paus yang selalu dekat dengan rakyat kecil. Dia seorang Yesuit, dan kita tahu bahwa Yesuit ini, serikat Yesuit adalah ordo di dalam Gereja Katolik yang selalu dianggap sebagai pendobrak tuh. Jadi guru di pedalaman, masuk keluar hutan hanya untuk menemui mereka yang tersisih dan tertinggal. Dan lebih dari itu, Paus juga membuat kontroversi memang bahwa dia mulai mengucapkan hal-hal yang jadi keprihatinan umat manusia. Misalnya soal kelangsungan hidup manusia di planet bumi ini dan konsekuensinya kalau ozon dirusak. Jadi dia paham tentang environmental ethics. Dia tentu paham tentang solidaritas manusia dan berupaya untuk jadi penengah di dalam banyak konflik. Bahkan dia masuk dalam isu-isu yang sensitif, misalnya memahami tentang hakikat perbedaan seksual dari kalangan LGBT, juga kontroversi soal perkawinan sejenis, dan itu bagi Paus ya udah itu sesuatu yang dia mengerti, dia pahami itu, kendati doktrin gereja tidak menyetujui. Jadi ini Paus yang kontroversial justru di dalam isu-isu keadilan dan kemanusiaan. Nah, kita ingin supaya pesan-pesan Paus itu kita baca di dalam konteks perjuangan baru umat manusia untuk keluar dari kemiskinan dan menemukan kembali hakikat jadi manusia, yaitu persaudaraan. Saya kira itu pengantarnya untuk bertemu dengan tamu kita, yaitu Paus Francis. Jadi menurut Anda ini apa arti pentingnya kunjungan Paus ini dengan situasi domestik Indonesia di tengah transisi kekuasaan yang sekarang ini kan hiruk pikuk begitu akibat cawe-cawenya Pak Jokowi?
Ya, apa yang relevan dengan kehadiran Paus di tengah masyarakat Indonesia yang juga majemuk itu. Dan Paus melayani gereja Katolik di dalam kemajemukan etnisitas, kemajemukan strata sosial. Jadi juga sama paralel dengan kondisi dunia, Indonesia juga ada dalam status masyarakat yang majemuk. Nah, karena itu keahlian dari pemimpin-pemimpin negeri ini, terutama presiden, termasuk tentu Pak Prabowo, untuk mulai memberi sinyal bahwa ini negara didesain, didirikan atas dasar perbedaan, bukan atas dasar persatuan. Jadi filosofi ini mesti kita kenali dengan baik, bahwa karena kita berbeda-beda maka diperlukan persatuan. Itu intinya tuh. Bukan demi persatuan maka perbedaan dihilangkan. Nah, itu salah tuh. Jadi ontologi atau dasar antropologi dari manusia Indonesia adalah perbedaan. Saya kira Paus mengerti itu dan paham bahwa perbedaan itu harus dikelola, bukan disamaratakan itu. Itu bahayanya itu. Jadi kita tidak mungkin menyamaratakan warga negara demi persatuan untuk keutuhan negara. Itu cara berpikir yang keliru. Yang betul adalah merawat keberagaman itu supaya ada kesadaran untuk bernegara. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita perlu untuk mengingat prinsip-prinsip bernegara kita. Tentu percakapan kalangan intelektual atau kalangan rohaniawan dengan Paus itu sangat lukratif nanti, sangat produktif kalau dikaitkan dengan kondisi kita sebagai bangsa yang majemuk tuh. Tentu bukan sekedar di kalangan gereja Katolik, tapi tentu dari kalangan agama lain paling bagus kalau ada pertemuan. Dan saya kira akan ada pertemuan interreligion itu, antar agama, supaya ada kemampuan untuk saling mengadopsi atau mempersamakan persepsi di dalam soal-soal keagamaan tuh. Nah, saya sebutkan tadi interreligion bukan interfaith gitu. Kalau interfaith artinya antar iman tuh. Tidak mungkin ada percakapan antar iman sebetulnya karena iman udah final. Jadi kalau sesuatu dipercakapkan tentu untuk saling mengingatkan bahwa ada penghormatan terhadap posisi-posisi keimanan masing-masing pihak tuh. Tetapi dalam soal-soal yang sifatnya sosiologis, kemasyarakatan atau dalam versi teman-teman Muslim disebut versi muamalat atau soal-soal kemasyarakatan, itu bisa dipercakapkan. Kan keadilan sosial itu dan kemanusiaan yang adil beradab itu adalah bagian horizontal dari persahabatan kita sebagai komunitas agama, apalagi antar komunitas agama. Jadi sekali lagi kemampuan ini yang hendak kita perlihatkan pada dunia, bahwa bersama Paus kita berupaya untuk menghasilkan kembali persahabatan antar manusia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, yang sangat menarik sekarang ini kan publik, khususnya netizen itu kemudian membanding-bandingkan itu kedatangan Paus yang memilih menggunakan pesawat komersial dengan anak bontot Pak Jokowi yang menggunakan pesawat private jet liburan ke Amerika Serikat. Tentu tidak perlu membuat semacam perbandingan bahwa Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa, sementara anak presiden Indonesia itu lagi punya problem dengan penggunaan pesawat jet pribadi kan. Kita tidak perlu membuat perbandingan itu, tetapi tetap relevan untuk mengingat bahwa Paus tiba dalam kesederhanaan, dan kita di negeri ini sedang ada masalah dengan pameran kemewahan. Jadi keterangan-keterangan pers nanti tidak perlu dikaitkan langsung dengan kasus yang sedang menimpa anak presiden, salah satu anak presiden, tetapi relevan untuk mengingat bahwa ada value di dalam peradaban, yaitu pamerkanlah kemurahan hatimu, pamerkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, bukan pamerkan sesuatu yang sifatnya kemewahan atau hendak menemukan diri di dalam wilayah hedonisme. Boleh aja, tetapi karena situasi ekonomi kita atau situasi moral dan situasi kebudayaan kita ada dalam kemelaratan, maka kontras itu sebetulnya berbahaya secara moral dan bisa berakibat ketegangan secara sosial, kan itu dasarnya. Dan Paus pasti mengerti bahwa Indonesia ada di dalam situasi yang sebut aja situasi yang serba penuh kecemasan, gelisah dengan proses politik, dan itu mungkin doa sosial yang bisa diucapkan oleh Pak Paus di dalam misa-misa, di dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia atau dengan umat Katolik khususnya tuh. Nah, kita ingin ada pesan khusus dari
Presiden Jokowi terhadap kedatangan Paus. Karena ini bukan formal, bukan official kunjungan kenegaraan, tetapi ada persahabatan tentu. Demikian juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu ingin menyambut di dalam sebut aja keramah tamahan negeri ini. Dan bagi kita yang jadi warga negara, menerima tamu itu, apalagi tamu yang secara tradisi dianggap sebagai pemimpin dari satu umat yang secara historis juga ada di negeri ini, maka sempurnalah kemampuan kita untuk mengatakan bahwa Indonesia betul-betul ditumbuhkan atau bertumbuh di dalam ide-ide persaudaraan, ide-ide persahabatan, ide-ide keadilan. Nah, semua itu kan sifat dasar kita sebagai bangsa, yaitu ucapkan sesuatu sekaligus evaluasi. Dengan kedatangan Paus, tentu nilai-nilai kejujuran itu harus kita jadikan bahan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip yang dihidupkan oleh Paus Fransiskus. Tapi saya kira Bung Rocky ketimbang heboh membanding-bandingkan Paus dengan Kaisang, yang saya kira memang ini tidak layak ya diperbandingkan gitu. Saya lebih tertarik untuk mendengar perspektif Anda itu tentang arti kunjungan Paus ini bagi bangsa Indonesia. Dan ini saya mesti garis bawahi bagi bangsa Indonesia ya, bukan bagi penguasa. Tentu nilai moralnya sangat berbeda, karena agama itu adalah ketaatan. Agama adalah perawatan batin manusia itu. Sementara politik adalah persaingan, politik adalah kritik. Jadi kita ingin lihat visi keagamaan itu diucapkan, sementara kita ingin tahu bagaimana politik itu dipertandingkan secara jujur. Nah, kejujuran itu yang harusnya paralel. Di dalam politik harus ada pertandingan suksesi atau kompetisi yang jujur. Di dalam agama diajarkan bahwa kejujuran itu adalah nilai mutlak untuk saling percaya pada relasi antar manusia kan. Jadi terbit semacam harapan bahwa politik juga bisa belajar banyak dari kalangan agama, bahwa keindahan persahabatan itu tidak boleh terhalang hanya karena perbedaan dalam kompetisi politik. Nah, pelajaran moralnya adalah kita sedang memasuki suasana yang penuh dengan kompetisi. Di pilkada banyak kemarahan timbul di situ, banyak friksi yang mungkin menyebabkan permusuhan. Nah, kita pakai momentum ini bersama dengan Paus Fransiskus untuk mengucapkan salam perdamaian, salam persahabatan, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul di masa depan, yaitu Indonesia bisa mengunggulkan diri terutama di dalam nilai-nilai kemajemukan. Dan itu saya kira ucapan kami FNN terutama, yaitu selamat tiba di negeri ini Pak Paus Fransiskus, dan selamat bercakap-cakap dengan kondisi real ekonomi, kebudayaan, sosial, dan politik bangsa ini, bangsa Republik Indonesia. Salam akal sehat juga buat Paus Fransiskus, dan kita nolkan semua ambisi untuk berbuat jahat. Salam akal sehat 0%.